Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nasihat Hikmah yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Korban atau Idul Adha, yang mana di Hari Raya Idul Adha tersebut bagi kita yang mampu maka sunnah melaksanakan korban. Sahabat Nasihat Hikmah yang dirahmati Allah, lalu bagaimana sih asal usulnya korban tersebut? Bagaimana sejarah tentang korban tersebut? Yuk kita lihat satu penjelasan di dalam kitab Durratun Nasihin. Dengan harapan kalau kita sudah mengetahui tentang asal usulnya korban, maka kita lebih semangat lagi di dalam menjalankan korban. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan korban tahun ini. Dan kalau tidak bisa melaksanakan korban tahun ini, mudah-mudahan tahun depannya kita semua bisa melaksanakan korban. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Nasihat Hikmah yang dirahmati Allah, konon sebab dari penyembelihan Nabi Ibrahim atas Nabi Ismail alaihi salam ialah bahwa Nabi Ibrahim pernah berkorban 1000 kambing, 300 lembu dan 100 unta di jalan Allah. Maka orang-orang dan para malaikat kagum melihat itu. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, kata Nabi Ibrahim, semua yang telah dikorbankan bukanlah apa-apa bagiku. Demi Allah, sekiranya aku mempunyai anak, niscaya aku sembelih di jalan Allah dan aku korbankan kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Sahabat Nasihat Hikmah yang dirahmati Allah, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan kata-kata seperti ini, lewatlah sekian lama sehingga beliau tidak ingat lagi kata-kata ini. Tatkala beliau datang ke negeri yang disucikan, yaitu Baitul Maqdis, beliau minta dikaruniai anak kepada Tuhannya. Maka Allah memperkenankan doanya. Lalu Allah sampaikan kabar gembira mengenai anak itu kepadanya. Dan anak itu pun dilahirkan oleh ibunya. Maka tatkala anak itu mencapai kesanggupan berusaha bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni tatkala anak itu dapat berjalan bersamanya, yaitu ketika umur 7 tahun dan ada yang mengatakan 13 tahun. Maksudnya setelah Nabi Ismail mencapai batas umur di mana ia mampu berusaha, maka dikatakanlah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mimpinya, tunaikanlah nadarmu. Masya Allah. Sahabat Nasihat Hikmah yang dirahmati Allah, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ketika tiba malam Tarwiyah dan Nabi Ibrahim tidur, maka dia melihat dalam mimpi seseorang yang berkata kepadanya. Kata orang tersebut, hai Ibrahim, tunaikanlah nadarmu. Dan paginya Nabi Ibrahim mulai memuaskan diri, yakni memikirkan apakah mimpinya itu dari Allah ataukah dari setan. Oleh sebab itu, hari itu disebut dengan hari Tarwiyah. Pada sore harinya dia bermimpi lagi. Dalam tidurnya dikatakan lagi seperti itu, hai Ibrahim, tunaikanlah nadarmu. Dan paginya tahulah Nabi Ibrahim bahwa mimpinya itu dari Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, hari itu disebut dengan hari Arafah. Masya Allah. Kemudian pada malam ketiga,
Nabi Ibrahim bermimpi lagi seperti itu, sehingga ia bertekad akan menyembelih anaknya, dan oleh karenanya hari itu disebut dengan hari Nahar. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam hendak membawa Nabi Ismail alaihissalam untuk disembelih, maka beliau berkata kepada Hajar, yaitu ibu Ismail alaihissalam, "Wahai istriku, berilah anakmu Ismail pakaian yang terindah, karena aku hendak pergi membawanya ke suatu jamuan." Maka Ismail pun diberi pakaian oleh ibunya, diminyaki dan disisir rambut kepalanya. Sementara Ibrahim alaihissalam membawa tali dan pisau, lalu pergi bersama anaknya itu ke tepi Mina. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, sedang iblis alaihi laknah, sejak saat dia diciptakan Allah, tak pernah lebih sibuk dan lebih banyak berbolak-balik daripada saat itu. Ismail alaihissalam berlari di depan ayahnya, maka datanglah iblis seraya berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata iblis, "Hai Ibrahim, tidakkah kamu tahu perawakannya yang semampai, rupanya yang elok, dan tingkah lakunya yang halus?" Lalu Nabi Ibrahim menjawab, kata Nabi Ibrahim, "Tapi aku telah diperintah melakukan itu." Lalu iblis pun putus asa terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu iblis datang kepada Hajar. Lalu kata iblis kepada Hajar, "Hai Hajar, kenapa kamu duduk saja? Suamimu Ibrahim pergi membawa anakmu untuk dia sembelih." Hajar pun berkata, "Jangan berdusta padaku. Pernahkah kamu melihat seorang ayah menyembelih anaknya?" Lalu iblis berkata, "Oleh karena itulah dia membawa tali dan pisau." Lalu Hajar pun bertanya kepada iblis. Kata Hajar, buat apa dia menyembelih anaknya?" Iblis pun menjawab, kata iblis, "Sesungguhnya suami kamu Ibrahim menyangka bahwa dia diperintah melakukan itu oleh Tuhannya." Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, namun Hajar menegaskan, kata Hajar, seorang nabi takkan diperintah melakukan kebatilan, dan untuk melakukan perintah Allah, aku bersedia mengorbankan nyawaku, apalagi anakku. Masya Allah, sangat luar biasa keimanan Hajar. Setelah iblis putus asa menghadapi Hajar, dia datang pula kepada Ismail alaihissalam. Lalu iblis berkata kepada Ismail, kata iblis, "Sungguh kamu senang-senang dan bermain-main, padahal ayahmu membawa tali dan pisau hendak menyembelihmu." Lalu Ismail pun berkata, kata Ismail, "Jangan berdusta kepadaku. Kenapa aku hendak disembelih ayahku?" Lalu iblis pun menerangkan, kata iblis, "Sesungguhnya ayahmu menyangka bahwa dia diperintah melakukan itu oleh Tuhannya." Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, namun Ismail itu menegaskan, kata Nabi Ismail, "Kami mendengar dan kami patuh kepada perintah Tuhanku." Dan ketika iblis hendak menyampaikan kata-kata yang lain, tiba-tiba Nabi Ismail mengambil sebutir batu dari atas tanah, lalu dilemparkannya kepada iblis sampai matanya yang kiri coplok. Maka pergilah iblis dengan kecewa dan merasa rugi. Masya Allah.
Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana kisah berikutnya? Saksikan kisah berikutnya di video selanjutnya. Mungkin di video kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan mohon maklum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.